Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana wa imamana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wattaba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was-sidqa fil qawli wal 'amali. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Jemaah sekalian, ayat-ayat yang saya bacakan tadi sudah tuntas kita bahas. Sepertinya bab takwa ini sekian pertemuan kita kaji. Itulah ayat-ayat yang diulang-ulang terus-menerus oleh Rasulullah tentang bagaimana mengajarkan kepada kita tentang makna takwa yang sebenarnya. Takwa yang sebenarnya itu adalah perkuat hubungan kita dengan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Sampai punya keyakinan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Saya tidak akan mati kecuali mati yakin dalam kondisi totalitas berpegang teguh dengan nilai-nilai Islam. InsyaAllah Ramadan ini suasana takwa membersamai kita semua ya, karena di Ramadan ini ada puasa, di Ramadan ini ada baca Quran, di Ramadan kita banyak berdoa, di Ramadan kita salat tarawih, qiyamul lail, di Ramadan kita duduk betah di masjid seperti ini. Itu kan rentetan arahan Allah dan Rasulullah kepada kita bagaimana menata ketakwaan kita kepada Allah. InsyaAllah makna wala tamutunna illa wa antum muslimun, Ramadan ini adalah peluang yang paling instan bagi kita untuk melatih ketakwaan kita. Yang kedua juga sudah kita bahas, An-Nisa ayat pertama itu ya ayuhan nas, bahasanya pakai ya ayuhan nas, tidak ya ayyuhalladzina amanu. Karena murni takwa di sini bagaimana berbicara hablum minan nas. Ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Di sini Allah mengingatkan takwa itu bagaimana kita
menjaga hubungan antar sesama manusia ini, khususnya masalah keluarga. Disebut pertama kali alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, bahwa kita ini diciptakan dari satu jiwa, satu manusia. Siapa itu? Adam alaihissalam. Berarti kita semua adalah anak turunan Adam, dan kita semua adalah bersaudara. Wa khalaqa minha zawjaha, setelah itu Allah menciptakan pasangan kita, istri kita atau suami ibu. Berarti ini sinyal dari Allah, hablum minan nas. Jangan lupa yang paling utama adalah bagaimana menjaga keakraban antara suami dan istri. Mohon maaf, ayat-ayat Ramadan itu Pak, pada 187-nya kita tahu kan arahan Allah dalam Al-Quran itu ketika berbicara bagaimana mengisi Ramadan, 183 sampai 187. 183 dan 184 Al-Baqarah itu berbicara tentang puasa dan esensi puasa. 185-nya berbicara bagaimana kita nata'amal ma'al Quran. Ya, sehingga sepakat para ulama, zikir yang paling disukai oleh Allah di bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran. Terus ayat 186-nya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, berbicara tentang doa. Memang betul hari-hari ini Pak, Ibu, hari-hari berdoa, hari-hari meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon. Tidak ada permintaan, permohonan, munajat, doa yang kita minta kepada Allah itu akan ditolak oleh Allah di hari-hari seperti ini. Apalagi subuh seperti ini jamaah sekalian. Oke, kemudian ayat terakhirnya itu saya kurang tahu kenapa jarang dibahas oleh ustadz-ustadz kita ini. Apa kata Allah? Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mohon maaf, ini seakan-akan Allah, inilah takwa Pak, seakan-akan Allah ingin menyampaikan kepada kita, hati-hati loh ya, betapapun kuatnya hubunganmu dengan Allah, dengan aku, kata Allah, puasa sudah dilaksanakan, Quran sudah dibaca, kemudian doanya sudah kita lantunkan kepada Allah, kita panjatkan kepada Allah, malam-malam harinya kita sujud, ruku, qiyamul lail, salat tarawih, tambah lagi dengan tadarusan. Jangan lupa untuk menjaga keharmonisan dengan keluarga. Disebut loh itu Pak, ayat Ramadan terakhirnya berbicara masalah keluarga. Dihalalkan kepada kalian di malam hari di mana siangnya kalian berpuasa itu ar-rafathu ila nisaikum. Masya Allah, untuk bersenang-senang terhadap keluargamu, istrimu. Kalau ibu ya kepada suaminya. Silakan, tidak dilarang Pak. Sampai Allah baik kata-kata ar-rafath. Ini masjid ya. Tapi ya Allah tidak pernah malu menyampaikan al-haq. Sampai bab kayak gitu, ar-rafath itu kalau bahasa kita Pak, bermesraan dengan istri. Jangan mentang-mentang begitu khusyuknya di masjid, ya senang zikir Ramadan, Quran tiap hari, pulang ke rumah tidak ada senyum dengan istri. Tidak juga Pak. Ini persis yang kita bahas. Ayat ini, takwa itu adalah hablum minan nas, yang paling utama. Bagaimana hubungan kita dengan keluarga. Khairukum wa altafukum li ahlihi. Sebaik-baik kamu, itulah orang yang paling baik dan paling lembut kepada keluarganya sendiri. Wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Kemudian muncul Bapak Ibu dari suami istri itu anak-anak kita ya, baik laki-laki atau perempuan. Artinya orang bertakwa itu punya kepedulian untuk membesarkan, mengawal, membina, mentarbiyah anak-anak kita semua. Orang bertakwa itu Pak tidak bisa khusyuk di masjid tapi anaknya tidak pernah ke masjid. Orang bertakwa itu Masya Allah, ketika dia ke masjid dia juga bertanya, apakah anakku juga ke masjid? Ketika dia baca Quran, apakah anakku juga bisa baca Quran? Itu orang bertakwa. Diingatkan oleh Allah, wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Diulangi oleh Allah, wattaqullah.
Bertakwalah kalian kepada Allah. Alladzi tasaaluna bihi wal arham, di mana kalian saling meminta, saling memohon kepada Allah. Begini Bapak, ini sekedar mengingatkan lagi saya, karena kita berbicara masalah takwa dan bulan ini adalah bulan takwa. Allah faham betul, memahami betul, tahu betul bahwa dalam interaksi sosial kita antar manusia ini nanti akan ada banyak masalah. Ya, karena kita ini Pak punya otak yang berbeda, punya cara berpikir yang berbeda, punya perasaan yang berbeda, punya keinginan satu sama lain yang berbeda. Pasti nanti ada kesalahpahaman di antara kita. Allah mengingatkan kepada kita, biasakan memohon kepada Allah, karena nanti ada masalah-masalah dalam keluarga yang tidak bisa diselesaikan oleh uang kita Pak, tidak bisa diselesaikan oleh kepiawaian kita, oleh kecerdasan kita, walaupun sampai ahli manajemen, tidak bisa diselesaikan oleh kewibawaan kita. Saya merasakan sekali jamaah sekalian. Tapi justru banyak nanti masalah keluarga bisa diselesaikan dengan kuatnya doa kita kepada Allah. Dan bulan ini bulan berdoa. Ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Sampai disuruh berdoa Pak. Doa itu bukti, wabil khusus doa untuk keluarga. Dan itulah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nah, terakhir sudah saya bahas pula surat Al-Ahzab ya, ayat 70-71, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Ini performa pribadi Pak. Orang bertakwa itu tidak mau berbicara kecuali yakin apa yang dia bicarakan itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada manfaatnya pembicaraannya itu. Qulu qawlan sadida. Ya, dimanapun dia berada, berkomunikasi dengan siapapun pula penuh kehati-hatian. Saya tidak mau berbicara keluar kata-kata dari mulut saya kecuali ada manfaatnya. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ini sudah saya bahas pula di pertemuan terakhir. Nah, maka pada pagi hari ini saya ingin menyempurnakan bab ini. Hadis jamu tidak terlalu banyak Pak. Mari kita baca satu persatu hadis-hadis bagaimana komentar Nabi tentang masalah takwa ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qila ya Rasulullah, pernah sekali waktu Nabi ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, man akramun nas, siapa manusia paling mulia itu? Rupanya para sahabat Pak bertanya, orang Arab ini kan ras-rasnya banyak Pak, sukunya banyak, kabilahnya banyak, ya, kasta-kastanya juga banyak. Sampai saat ini jamaah sekalian, nah, para sahabat bertanya, man akramun nas, siapa manusia yang paling mulia? Qala, kata Nabi, atqahum, tentu yang paling mulia itu adalah orang yang paling bertakwa di antara mereka. Kan ada ayatnya ya, inna akramakum indallahi atqakum. Nabi mengatakan atqahum, tentu yang paling mulia di hadapan Allah. Akramakum itu paling mulia di hadapan Allah, itulah manusia yang paling takwa di antara mereka itu. Rupanya orang ini Pak level takwanya sama jemaah sekalian. Ya, nah sahabat Pak langsung dibina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu laisa an hadza nas'aluka, bukan ini yang kami tanyakan kepadamu ya Rasulullah. Qala, Nabi menjawab, kalau gitu Yusuf, yang paling mulia dari segi nasab itu Yusuf. Yusuf Nabiullah, ibnu Nabiullah, ibnu Nabiullah, ibnu Khalilullah gitu. Nyambungnya kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Yusuf itu nabinya Allah, putra nabinya Allah, putra nabinya Allah, dan sampai nyambung kepada Nabiullah Ibrahim. Ketika disebut sama Nabi tentang nasab begitu, qalu laisa an hadza nas'aluka, bukan ini yang kami tanyakan ya Rasulullah. Qala fa an ma'adin Arab tas'aluni, apakah tentang ma'adin? Apa ma'adin ini jemaah sekalian? Barang berharga yang ada di bumi ini,
Artinya Nabi mengatakan, apakah di antara orang Arab ini sekian bangsa, suku ini, itu yang kutanyakan, kata Nabi. Coba lihat bahasa Nabi ya, khiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil Islam idza faquhu, muttafaqun alaih. Yang terbaik di antara mereka di masa jahiliyahnya, kan orang jahiliyah itu Pak, tidak semua murni jahiliyah kan Pak ya. Ada orang jahiliyah dari bangsa terhormat, cerdas, pintar, bangsawan. Tentu itu orang yang paling mulia ya akhi. Apalagi sudah kayak gitu terus memahami agama. Waduh, indah itu Pak. Seperti siapa ini? Seperti Rasulullah. Rasulullah itu Pak, kalau lihat silsilahnya itu silsilah bangsawan. Di antara bangsawan-bangsawan yang paling bangsawan betulan, itulah Rasulullah dari bangsa Quraisy Pak. Quraisy itu diperas lagi dari Bani Hashim. Oh, itu Rasulullah dari situ jamaah sekalian gitu. Terus mendapatkan wahyu, selesai sudah jamaah sekalian. Ya. Makanya kita pun juga begitu. Kita tidak bisa Pak menafikan keberadaan kita ini. Ada suku Jawa ya, ada suku mana Madura Pak. Ada suku Sunda, ada suku Tengger, ada suku Batak, ada suku Bugis, ada macam-macam. Di Madura pun, kebetulan saya ada tetesan Madura Pak, itu beras-ras juga Pak, berkasta juga. Ada yang Raden, ya, ada yang biasa-biasa saja. Ada orang yang, nah tentu Pak yang berkelas ini, kalau dia memahami agama, Allahu Akbar, komitmen dengan agama, sudah secara silsilah darah bagus, terus pemahaman agamanya bagus, tentu itu yang paling mulia. Pasti jemaah sekalian, orang merem Pak, orang merem, pasti sudah ngelihat orang kayak gitu, ya sudah sempurna jemaah sekalian. Tetap ujung-ujungnya idza faqahu, kalau mereka memahami agama ini, komitmen dengan agama ini. Ya ujung-ujungnya jemaah sekalian, inna akramakum indallahi atqakum. Apalagi atqakum di sini terjadi kepada orang yang memang secara status sosial rasnya juga Pak. Sosialnya pun juga mapan, kemudian terhormat, cerdas, dari keluarga yang jelas nasabnya, terus takwanya di atas rata-rata. Apa yang kurang pada orang itu Pak? Ini adalah bentuk kemuliaan yang telah dipercepat, dipertunjukkan oleh Allah kepada kita semua seperti itu. Nah saudara, manusia itu tentu kemuliaannya itu bitaqwallah. Doktor Pak, tapi takwa. Profesor, takwa kan beda Pak ya. Dengan orang biasa takwa. Sama-sama takwa Pak. Tapi profesor takwa, khusyuknya lebih khusyuk daripada orang-orang di bawahnya dia gitu. Itu kan luar biasa jemaah, kan dahsyat Pak. Ada tambahan dari sisi keilmuannya, itu semua orang ingin mendengarkan jemaah sekalian. Ya, luar biasa. Nah, saudara, inilah Pak indahnya takwa mengikat segala sesuatu. Semakin mulia kita dari status sosial kita, dibarengi dengan ketakwaan ini, semakin mulia lagi di mata Allah Subhanahu wa taala gitu. Tentu ini contoh yang paling real Pak adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Tidak ada cacat Nabi itu Pak. Dari sisi nasab jelas. Ya. Dari sisi akhlak jelas. Subhanallah. Terus dari sisi keilmuan jelas Pak. Wajar kalau kemudian Allah memilih beliau sallallahu alaihi wasallam Nabi akhir zaman ini. Baik, yang kedua jemaah sekalian, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Masya Allah, inna dunya hulwatun khadira. Sesungguhnya dunia ini Pak, yang sampean ada di dalamnya ini, dan sampean juga menerima sebagian amanah ini kepada kita dari Allah, memang hulwa. Apa hulwa Pak? Manis. Khadirah, apa khadirah? Memukau,
hijau Pak. Ini orang kalau matanya bermasalah katanya Pak, sering-sering melihat apa, dedaunan yang apa, yang hijau. Hijau atau biru Pak? Madura bilang biru daun Pak, biru daun ya. Nah jemaah sekalian, saya sampai sekarang Pak agak susah untuk apa mengatakan apa namanya hijau itu Pak, karena kebiasaan bertahun-tahun di sana itu 18 tahun saya hidup. Biru daun katanya Pak. Ada biru laut, ada biru daun, ada biru lumut. Bukan hijau Pak, biru lumut. Luar biasa. Nah saudara, dunia itu hijau Pak, hijau dan sesuatu yang hijau itu enak dipandang. Siapa tidak suka dunia Pak? Tidak ada ya. Apalagi yang berbicara ini Pak, lagi butuh dunia, ya, karena proyek-proyeknya butuh backup dunia. Tidak bisa itu, karena kita hidup di dunia, turun ke dunia, diperintah oleh Allah untuk mengelola dunia. Harus kita cintai dunia ini. Yang penting cintanya tidak menghamba. Itu yang dilarang Pak. Yang penting cintanya tidak menghalalkan segala cara. Harus kita kuasai dunia ini. Kalau tidak dikuasai sama Cina Pak, dikuasai sama Yahudi ya Pak sekalian, dikuasai oleh orang-orang di luar kita. Ya kalau Yahudi, kalau Cinanya Muslim ya saudara kita Pak ya. Tapi kita semua merasakan betapa hijaunya dunia ini dirampas oleh mereka Pak, diambil oleh mereka. Seharusnya kita yang paling berhak untuk mengambilnya. Dan khadirah, hijau, manis dan hijau. Sesuatu yang manis ini ya, semua suka Pak ya. Ada yang nggak suka manis Pak? Semua suka. Apalagi yang orang ahli gula Pak, yang punya gula Pak ya, yang pabrik gulanya di fisiknya itu, rasanya pengen makan gula itu ujian memang Pak. Pokoknya yang manis-manis enak jamaah sekalian gitu. Dan subhanallah kata Nabi, wa innallaha mustakhlifukum fiha. Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah mustakhlifukum, akan menyerahkan semua ini kepada kalian. Dunia ini Pak akan diserahkan kepada kita, karena sampean diturunkan ke dunia untuk mengurus dunia Pak. Satu-satunya yang berhak untuk mengelola dunia kita manusia ini Pak. Mustakhlifukum fiha. Apa kata Allah? Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, mustakhlifah. Kita Pak akan sudah ngelola ini Pak, dunia ini. Tapi kata Allah, kata Nabi, fayanzuru kaifa ta'malun. Tapi nanti Allah akan melihat bagaimana cara kalian mengelola dunia ini. Nah, bagaimana apa namanya Pak, guidance bagi kita mengelola dunia ini dilanjutkan sama Nabi. Fattaqud dunya. Bertakwalah kalian kepada Allah akan dunia ini. Begini Bapak, penguasaan itu kan belum tentu menjadi rezeki kita juga kan Pak ya. Tapi suruh berkuasa harus ya. Walaupun nanti belum tentu jadi milik kita jemaah sekalian. Kalau kita kan dibatasi oleh waktu Pak. Ada orang Pak sekarang pesawat pribadinya 3 Pak. Saya tahu betul orang ini dan kenal betul. Pesawat pribadinya 3. Pom bensinnya Pak hampir setiap wilayah dia punya. Terus rumah di kampungnya udah berapa itu? Puluhan Pak. Di Surabaya sini ada 4. Di Jakarta jangan tanya. Di kampungnya luar biasa. Saya merenung Pak. Apakah kemudian bisa menikmati semuanya Mas kalian? Apakah bisa ditiduri semua itu Pak, rumah itu Pak? Hah? Paling tidur kita butuh kasur Pak ya. Paling lebarnya 2 meter sama istri Pak ya. Oke, dilebarkan lagi 3 meter. Lagi yang terlalu lebar tidak enak juga tidur Pak. Tidak enak juga. Ya segitu aja. Sak luas-luasnya tidur ya segitu aja Pak.
Semuanya nggak bisa dia nikmati gitu. Allah mengatakan fattaqud dunya. Hati-hati lo ya. Karena Allah memang sengaja menyerahkan kamu untuk kamu kelola. Saya berkali-kali menyampaikan di tempat ini, dunia itu yang kita makan. Tadi kita sahur, Pak. Tadi saya sahur rawon saya, Pak. Itu rezeki saya, Pak. Dunia saya itu yang masuk ke mulut saya, Pak. Itu pun tidak bisa banyak sudah, Pak. Kalau disendokin mungkin 3-5 sendok saja, Pak. Ada togenya dikit, ya. Ada sambal-sambalnya nendang-nendang dikit sama kerupuk. Setelah itu selesai, ada jeruk kecil, minum air hangat. Sudah tutup dengan korma. Itu rezeki kita. Dan alhamdulillah, anak saya enggak. Yang satu lagi cuma makan abon saja sama telur mata sapi. Beda lagi rezekinya. Istri saya, Pak, tidak makan nasi sama sekali gitu. Karena kebiasaannya dia korma saja udah, Pak. Biasa ibu-ibu ya punya dua niat, Pak, niat puasa dan niat menguruskan awak gitu. Korma saja 3 biji, 3 bahkan sampai 5 gitu. Itulah rezekinya, Pak. Rezeki yang kita makan segitu. Maka menipu. Nah, orang yang cerdas itu ada kehati-hatian. Naam, saya punya rumah. Saya punya rumah, ini rezeki dunia yang Allah berikan pada saya. Pertanyaannya, apakah rumah saya ini menjadi surga bagi saya? Ya. Tahu surga, Pak? Surga itu tidak ada kekisruhan, Pak. Surga itu masuk senang, ngelihat suami ibu senyum, ngelihat istri senyum, ngelihat anak senyum. Ya, surga itu nikmat di dalamnya. Kalau bahasa Nabi baiti, makanya Nabi ya akhi, Allahu Akbar. Bentuk ketakwaan kita seorang laki-laki dan seorang ibu itu, setiap masuk ke rumah itu urusan-urusan dunia nggak akan dibawa ke rumah, Pak. Rumah itu tempat kita menumpahkan sakinah kita. Makanya orang Arab menambahkan rumah itu as-sakan, Pak. Sakana yaskunu, tempat yang namanya sakan. Aina sakanuka, di mana tempatmu, rumahmu. Maka itu secara fisik, Pak, tapi secara moral itu namanya sakinah. Maka sakan itu, Pak, tempat kita menumpahkan sakinah. Hampir sama anunya, Pak, masdarnya itu jamaah sekalian. Ya, fiilnya sama, Pak. Sakana yaskunu sakanan sakinatan. Ya. Jadi dunia yang kita punya, rumah yang kita punya, seharusnya, Pak, menjadi tempat kita, tempat merasakan sakinah, Pak. Bukan tempat merasakan kegundahan. Jadi kalau ada rumah, ini dunia yang Allah berikan pada kita, kemudian kita nggak betah di rumah, ini ada yang salah, Pak, dalam kita mengatur kehidupan rumah tangga kita. Allahu Akbar. Kita punya mobil, Pak. Kira-kira mobil sampean itu bisa nggak dibawa ke surga itu? Rugi loh, Pak, kalau kita nggak bisa berpikir seperti itu. Kalau enggak, hanya kita jadi budaknya mobil, Pak. Tiap pagi bersihkan, ngelap, sampai peleknya, Pak, dijadikan apa cairan khusus, Pak. Unik itu, Pak. Berjam-jam hanya ngurus sampai tidak bisa membersihkan awak edw, Pak. Ke kantor lupa nggak mandi, Pak, karena keasikan memandikan mobilnya, Pak. Bayangkan. Ini namanya kita memperbudak, itu yang dikatakan ta'isa abdud dunya, celaka penghamba dunia itu, kata Nabi. Seharusnya mobil ya sudah apa-apa, rapi harus, Pak, rapi. Tapi kemudian dinikmati, bukan untuk tidak nikmati gitu. Mau hujan takut keluar, Pak, eman. Terus manggil taksi, Pak. Ajib. Jadi bertontonan saja itu mobil, Pak. Jadi karena baru saja dirapikan, Pak, terus ditutup, dikerudungi, hujan, manggil taksi. Padahal mobil ada, Pak, sopirnya juga ada. Unik manusia ini, Pak. Loh, kalau hamba Allah ini, Pak, saya pribadi, saya nikmati. Hujan tak nikmati. Iya, Pak. Lu tadi berarti betul.
Ini karunia dari Allah, dan Allah sangat suka ketika sampean diberi oleh Allah karunia, sampean tunjukkan Pak sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma bi ni'mati rabbika haddits. Fahaddits. Tunjukkan Pak, ceritakan. Ya. Nah, ikhwatul iman, Allah mengatakan wattaqud dunya, hati-hatilah mengelola dunia ini. Naam, kita jenengan diturunkan ke dunia untuk sebagai pengelola dunia ini Pak. Jangan sampai menghamba kepada dunia jemaah sekalian. Nah, kalau gagal ini jemaah sekalian, mohon maaf, ada teguran berikutnya Pak dari Nabi. Wattaqud dunya wattaqun nisa. Takutlah pula kepada, hati-hatilah pula kalian kepada urusan apa? Urusan wanita. Ibu-ibu, mohon maaf ibu-ibu ya, saya mau bicara apa adanya nih Bu, tentang kaum laki-laki nih Bu. Ibu soalnya tidak pernah jadi laki-laki sih ya. Tidak ada kita ini Pak laki-laki yang paling nikmat untuk kita rasakan daripada kita ngelihat lawan jenis. Halo, itu sunnatullahnya begitu Pak, fitrahnya laki-laki begitu. Ibu mengatakan jangan ngeras, tidak bisa Ibu. Memang laki-laki itu pasti ngeras. Fitrahnya begitu. Dan Allah menggandengkan dunia dengan wanita. Harta wanita, nanti ada lagian tahta itu Pak ya. Tapi tahta ini kan hanya beberapa orang saja. Tapi kalau dengan wanita, semua kita connect Pak. Hatta umur sudah kepala 6, kepala 7 masih connect Pak. Walaupun tidak punya kemampuan. Tapi mata masih nyambung nih Pak. Loh, kata Imam Syafi'i itu siapa itu Pak? Saya pernah dengar itu. Itu laki-laki, mohon maaf Ibu, sakit di rumah sakit atau di tempat tidurnya Pak, sudah layur jabur, enggak ada harapan sembuh Pak. Betul Pak. Terus malaikat maut datang sekalian, umpamanya Pak, membisikkan, siap-siap besok kau akan saya cabut, saya diperintah oleh Allah untuk mencabut nyawamu itu. Besok mau mati Pak. Tahu itu Pak, sakit keras ini Pak. Terus perawatnya datang, ayu Pak, nyambung kita nih Pak, walaupun tidak punya kekuatan. Iya Pak enggak? Halo laki-laki, kita laki-laki Pak. Iya apa tidak Pak? Semua kita begitu. Ibu tolong pahami bab ini Bu. Makanya ibu-ibu sampai ada teguran khusus loh ketika Allah mengatakan wa qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum dzalika azkalahum. Ya. Terus Allah mengatakan wa qul lil mu'minat. Kenapa? Biasanya wa qul lil mu'minin laki-laki perempuan sudah masuk semua Pak. Ya ayyuhalladzina amanu, laki perempuan masuk Pak. Kan begitu. Wa qul lil mu'minin, wahai mukmin yang laki-laki, yang perempuan juga sudah masuk pada perintah ini Pak. Tapi buat ibu-ibu diulangi lagi oleh Allah. Wa qul lil mu'minat. Masya Allah. Katakan buat para mukminah, yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Sama Pak larangannya itu. Pejamkan matamu, jaga kemalumu. Tapi cuma ada teguran tambahan dari Allah. Apa teguran tambahannya itu? Hendaklah pakai kerudungmu itu sampai ke dadamu. Sebab ibu kalau tidak pakai kerudung, laki-laki pasti melihat masalahnya. Gak bisa Pak. Saya paling takut kalau ke mall Pak, hilang hafalan saya. Betul. Hang saya Pak. Pulang tuh hang. Ayo cepatlah, saya bilang gitu. Catat. Kalau mau ke mall catat, saya bilang. Kan kita sudah tahu Pak tempatnya di sini gitu. Tapi kalau nggak dicatat Pak sudah lama. Ibu-ibunya senang itu ibunya. Yang melayani juga senang Pak. Yang melayani juga ayu-ayu. Ibu-ibu yang melayani. Yang laki-laki capek, aku capek, duduk. Tapi mata nggak capek Pak. Itu laki-laki Pak. Tolong fahami ibu-ibu. Inilah kondisi kita. Inilah kondisi kita. Kondisi laki-laki. Dan Allah memberikan sangat indah. Terus ada tambahan lagi Bu. Waliyadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Jangan kemudian menampakkan perhiasan berlebihan. Berhias ini, ya Allah. Pak, tolong nih Pak. Bapak juga harus sadar juga, fitrah perempuan pasti suka berhias. Dulu Pak Ibu, mohon maaf ya. Ini masuk YouTube juga. Mungkin saya didengar sama ibunya Nana di rumah. Saya Pak tidak suka sebenarnya nggak lihat perempuan tuh
pakai emas, pakai apa segala macam. Saya 4 tahun pertama nikah tidak pernah saya belikan emas, Pak. Tidak pernah. Padahal keluarganya Pak, keluarga orang yang bersolek, berdandan segala macam. Baru setelah saya masuk pada bab ini, ayat ini, saya merenung, ya Allah, memang sunnahnya wanita itu suka berhias, Pak. Apalagi dikasih emas, Pak, senyum semua itu. Sekarang saya setiap umrah, Pak, selalu belikan oleh-oleh, kalau enggak cincin, ya gelang, ya pasti itu senyumnya, Pak. Aku enggak butuh korma, enggak butuh ajwa aku gitu. Ngeliat emas, Pak, sumringah. Itu apalagi ngeliat Mas Muhammadnya sendiri, Pak, ya. Mas dirhemnya itu. Itu perempuan begitu, Pak. Tinggal yang penting berdandannya itu, pakai emasnya itu jangan berlebihan. Semua dipakai, Pak. Sampai nggak bisa gerak ada, Pak. Semua dipakai. Enggak juga. Cukup 1, ya. Atau di sini 1 atau 2, cukup. Saya pikir cukup, Pak. Lagi yang kalau banyak bunyi orang lihat, Pak. Kita begitu, Pak. Bunyi langsung nyambung laki-laki itu, Pak. Pakai sepatu. Tadinya saya nggak cukup lah 1-2 sama seperti aku 1-2 cukup. Nggak bisa perempuan, Pak. Senangnya itu iya. Itu kalau punya tas hitam, Pak, harus juga tasnya hitam, Pak. Loh iya itu. Betul, tasnya hitam, jilbabnya juga hitam, bajunya hitam. Harus pakai kacamata hitam juga, tinggal ngasih tongkat saja, Pak. Okay. Allahu Akbar, semua serba hitam. Kalau merah, semua serba merah. Saya baru sadar, Pak. Itulah fitrah. Yang penting jangan berlebihan. Itu teguran Allah. Nah, ini dunia, Pak, dunia. Nah, laki-laki ini, Pak, ibu, kalau sudah punya duit, kalau ibu punya duit, langsung dipikirin barang, Pak, ya. Halo, perempuan itu kalau punya fulus, ada fulus, yang dibikin barang, beli apa ini? Langsung pikirnya mall, Pak. Dan itu terekam, Pak. Ada barang, Pak, kemudian cocok, tidak ada duit, itu kepikiran kemana-mana. Tanyain ibu-ibu. Itu besoknya mau datang lagi terus, ngajak terus ke sana, sampai ketemu, Pak. Tidak ketemu, cari mall yang lain lagi, Pak. Mbak kuat, subhanallah. Laki-laki tidak bisa begitu. Laki-laki ini, Pak, ibu, kalau ada uang, cocok, dibeli, tidak cocok, ya biasa aja. Ada HP baru, kalau udah punya ya sudah cukup, masih bisa dipakai kok. Ini HP saya, Pak, 6 tahun, Pak. 6 orang masih bisa dipakai. Nanti kecuali sudah kena air, apa tidak bisa hang, baru kita pikirin lagi. Tapi mana? Kita kan berpikir logis, Pak. Punya mobil, terus ada mobil lebih baru lagi, berpikir enggak. Ada juga sih yang kayak gitu, orang-orang yang memang penghamba dunia itu, Pak. Tapi kalau perempuan tidak bisa, Pak. Tidak bisa perempuan. Tapi kalau ngelihat lawan jenis kita, Pak, tidak pernah bosan. Iya kan? Duit, kalau sudah duit ada, Pak, beli ini, perempuan cocok beli mana-mana. Tapi kita tidak, Pak. Tapi kalau ngelihat perempuan, berapapun uang kita keluar, Pak, bisa itu. Iya, Pak, tidak? Hancurnya laki-laki, banyak koruptor-koruptor, Pak. Karena yang menyemangati itu siapa, jemaah sekalian? Betul nih, Pak. Allahu Akbar. Hati-hati ya. Nabi secara khusus mengatakan fattaqud dunya wattaqun nisa. Takutlah urusan dunia. Kalau kau tidak sanggup, tidak kuat, nanti pasti lainnya ke perempuan. Selingkuh, Pak. Apalagi sampai zina, na'udzubillah. Fulus ada, Pak. Nanti ada orang ngomong, kasih fulus lagi, Pak. Ketahuan, kasih fulus lagi. Akhirnya ya habis. Karena fitnah harta dan fitnah apa? Fitnah wanita ini. Dan indah sekali bahasa Nabi. Fa inna awwala fitnati Bani Israel kanat fin nisa, rawahul Muslim. Sungguh fitnah pertama yang menimpa kepada Bani Israel itu disebabkan karena masalah apa? Masalah wanita. Mudah-mudahan istri kita, anak gadis kita tidak jadi fitnah, Pak, ya. Amin. Tolong, Pak, hati-hati betul. Terutama buat kita yang diberi oleh Allah kelebihan harta, proporsional. Kawal mereka dengan cara yang baik. Jangan jadi fitnah dalam kehidupan kesehariannya. Oleh karenanya, sampai begitu pentingnya bab takwa yang seperti ini, sampean perlu berdoa. Apa doanya? Lihat hadis yang ketiga dari Abdullah bin Mas'ud. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, Allahumma inni as'alukal huda
wat-tuqa wal afafa wal ghina. Masya Allah. Rawahu Muslim. Ya Allah, aku selalu memohon kepadamu al-afaf, al-huda, pertama huda Pak, hidayah ya, petunjuk. Sampai kalau sudah mendapatkan hidayah, tidak akan sesat kita hidup. Man yahdillah fala mudillalah. Orang kalau sudah dikasih hidayah oleh Allah, tidak akan sesat hidupnya. Tapi wa may yudlil fala hadiyalah. Kalau sudah sesat, tidak akan mendapatkan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Minta Pak hidayah. Hidayah ini perlu berusaha dan juga perlu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, wat-tuqa. Minta kepada Allah dalam suasana takwa terus-menerus. Takwa sebagaimana saya katakan kemarin, tidak hanya di masjid, tapi takwa juga ada di rumah, takwa juga ada di kantor, ya, takwa di saat kita ada di lapangan berolahraga, di mana-mana ada takwa. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa. Terus jangan lupa pula kata Nabi wal afaf. Apa afaf ini, Pak? Berkecukupan. Afaf ini tidak suka ngeluh-ngeluh pada orang lain. Afaf ini Pak punya izzah, punya harga diri, tidak mau menunjukkan ketidakmampuannya pada orang lain. Saya hanya ingin menunjukkan ketidakmampuan saya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Orang afaf ini Pak aib menceritakan ya, masalah pribadinya pada orang lain. Makanya jangan suka-suka curhat Pak ya. Halo? Curhatlah pada siapa? Apalagi Ramadan begini Pak. Wah, ini kesempatan sampean menumpahkan isi hati sampean pada Allah Subhanahu wa taala. Pol-polan Pak. Buka semua sudah sama Allah taala Pak. Dosa kecil, dosa menengah, termasuk juga dosa besar. Ya, termasuk juga permintaan-permintaan spesial. Ya, tahu permintaan spesial Pak? Permintaan yang sampean belum terpenuhi Pak. Ya, pingin haji, pingin umrah, minta sekarang Pak, kesempatan. Jangan setengah-setengah minta sama Allah Ta'ala. Jangan minimalis Pak, minta yang maksimalis Pak, minta yang serius sama Allah Ta'ala. Ya, tentu juga disesuaikan dengan passion kita ya. Jangan kemudian minta ya Allah mudah-mudahan 2004 saya jadi presiden gitu. Ya tidak nyambung Pak, jauh ya. Sesuai dengan passion kita Pak. Apa yang belum sampai dapatkan? Saya belum haji, saya belum umrah. Ya, minta anak yang saleh-salehah, anak yang birrul walidin. Ini kan semua aplikatif semua, Pak. Minta sama Allah Ta'ala. Tentu yang paling penting minta masuk surga tanpa hisab ya. Bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Terus yang keempat kata Nabi wal ghina, minta pula kaya. Kaya di sini ya, namanya para ulama sepakat ghina nafas, kaya hati ya. Orang kalau kaya hati Pak, merasa berkecukupan. Sebab kalau rezeki ini kan sudah ada takarannya semua dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita punya sifat kaya atau tidak, Pak. Ya, sehingga orang kalau sudah gini hati Pak, tidak butuh orang. Kita butuh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau sudah kita punya sifat al-afaf wal ghina, kita senang Pak dibutuhkan sama orang, Pak. Tidak jadi beban, berarti saya membuka peluang amal saleh kepada orang lain gitu. Subhanallah ya. Baik jemaah sekalian, berikutnya saya ingin menyelesaikan ini hadis ini Pak. Sampai bentuk takwa itu ketika sampean dihadapkan dengan pilihan-pilihan Pak. Umpamanya ada pilihan A, pilihan B. Sampean Pak memilih pilihan A. Ternyata dengan berjalannya waktu B yang baik Pak. Pindah sampean Pak. Ya. Hatta sampai sudah bersumpah. Apa kata Nabi? Dari Abu Turaif Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man halafa ala yaminin thumma ra'a atqa lillahi minha falyati taqwa. Kalau dia bersumpah demi Allah, umpamanya Pak ya, saya mau haji atau saya mau umrah habis lebaran ini gitu. Ya Pak. Subhanallah, pas lebaran Pak, orang tua sakit. Orang tua sakit butuh biaya. Harus operasi umpamanya Pak, atau anak sakit, atau istri sakit, atau kakak kita Pak bermasalah secara ekonomi sakit.
Mana yang dipilih Pak? Umrah atau menyembuhkan orang sakit ini jemaah sekalian? Apalagi yang sakit orang tua sendiri Pak. Halo? Padahal sampean sudah bersumpah Pak. Demi Allah, saya, uang sudah ada Pak maksudnya Pak. Saya nanti setelah mengeluarkan zakat segala macam, mau umrah nanti. Pakai sumpah lagi supaya dia kuat azamnya jemaah sekalian. Tiba-tiba pas mau berangkat mau nyetor Pak, dengar orang tua bermasalah, anak bermasalah. Ya sudah Pak, sampean bisa membatalkan umrahnya ini jemaah sekalian. Uang umrahnya ditransfer sudah Pak ke orang tua untuk menjalankan operasinya itu Pak. Itu kata Nabi, takwa. Takwa itu Pak, ketika dihadapkan dengan pilihan-pilihan, pilihlah pilihan yang terbaik, kira-kira begitu Pak. Ya, pilihan terbaik itu kita pilih. Ya, walaupun bersumpah, tinggal sumpahnya, tinggal sampean kafarah saja Pak. Bayar kafarah. Ya, seperti itu. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutub fi hujjatil wada'. Nabi ketika haji wada Pak, haji terakhirnya itu, faqala ittaqullah, kata Nabi, ayo jaga ketakwaan kalian kepada Allah. Wasallu khamsakum, jaga salat 5 waktumu. Wasumu syahrakum, alhamdulillah ya, puasalah Ramadanmu. Sekarang kita semua 5 waktu kita laksanakannya, puasa wajib kita laksanakan. Wa addu zakata amwalikum, lakukan pula, keluarkan pula zakat hartamu. Zakat Pak ya, halo zakat. Zakat kalau sampean punya uang cash, baik di tangan, di lemari atau di rekening, sebanyak sejumlah emas 90 gram, berarti berapa itu Pak? 90 juta ya. Sampean wajib mengeluarkan zakat setelah utang-utang semua terbayar ya. Halo, mumpung Ramadan Pak ya, ada pelipat gandaan pahala dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Wa ati'u umara'akum, kemudian taati pemimpinmu. Tadkhulu jannata rabbikum, engkau akan masuk surga Tuhanmu. Masya Allah. Takwa, salat 5 waktu, jaga puasa Ramadan, lakukan zakatnya, taat kepada pemimpin. Selama pemimpin tidak ngajak maksiat Pak ya, ikutin saja Pak. Suruh bayar pajak, bayar pajaknya Pak ya. Tidak usah ikut-ikut isu-isu kayak gitu Pak ya. Perkara ini diselewengkan, urusan dia dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan nanti ini tidak ada fitnah-fitnah seperti itu lagi Pak ya. 2024 terbaik buat kita semua insyaallah ya. Saya pikir cukup. Barakallahu fikum jami'an. Mudah-mudahan kita dalam suasana takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga Pak puasa kita. Perbanyak kita baca Quran. Perkuat doa-doa kita. Jangan sampai ada satu malam kita tidak salat malam. Sesekali Pak, jadikan masjid ini rumah kedua kita. Ini rumahnya Allah. Sampai tumpahkan semua masalah di masjid ini. InsyaAllah kita sama-sama ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arhamna bil Qur'an, wahfadna bil Qur'an, wahdina bil Qur'an, wasaddid lana bil Qur'an. Ya hayy ya qayyum bi rahmatika nastaghits, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma taqabbal minna salatana, Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana, Allahumma taqabbal minna qira'atana wa tadabburana bil Qur'an, Allahumma taqabbal minna zakatana wa infaqana wa sadaqatina wa kulla khairi a'malina bi rahmatika ya akramal akramin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya rabbal alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf semuanya. Taqabbalallahu minna minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.